Indonesia itu masyarakatnya cuma bisa menggoreng. Oh, Kata Bu Mega, oh. ibu-ibunya cuma bisa Kata menggoreng. siapa Bu Mega? Termasuk buzzernya cuma bisa goreng isu. Ya. Ketika membawa let's say orang 3 jam berapa? Di bawah duhur. Jam 8. Enggak, jam 10 lah coba. Tapi buka belum coffee shopnya. Sekarang Sudah, brother. Apa jam 10? Rata-rata Di udah. jam 8 tuh baru buka atau baru well prepare? asam. Mana Mini Podcast. Apa kabar kamu yang sekarang ini masih percaya keberkahan dari Lord Zeus dibandingkan dengan mempercayai pawang hujan yang berhasil di Mandalika? 21 hari 3 digit. 21 hari 3 digit dan sedangkan kamu yang percaya Zeus beberapa hari cuma 1 digit. Bangkan. Halo, Halo. Ketemu lagi di Mana Mini Podcast bersama saya Noris. Dan gue Eko Dedi. Sekarang udah episode berapa ya? 9 deh kalau nggak salah Pak. 9 atau 10. Gue lupa ya. Dan apa ya? Akhir-akhir ini masih ramai banget tentang beberapa pembahasan yang sebenarnya udah dari jauh-jauh hari viral. Kayak Mandalika. Terus juga dari apa? Intrakens yang akhirnya berkembang jauh ke Juragan 99, artis juga dan lain-lain, dan sekarang ada yang terbaru tentang Netflix, terus lagi tentang mantan presiden Indonesia Ibu Megawati yang berstatement yang kalau menurut gue ya sangat menciderai apa tuh? kaum ibu-ibu yang cuma bisa menggoreng. Cuma bisa goreng. Jadi apa namanya, Ibu Megawati itu belum pernah main ke daerah Kayaknya ya. Nggak tahu kalau misalkan di Indonesia itu ibu-ibu tuh lebih survive lah, nggak usah Iya. diajarin gitu. Nggak usah diajarin, bahkan ada sebuah video yang memperlihatkan kalau ibu-ibu bisa main bass. Main bass, terus juga ada ibu-ibu yang nyanyi lagu lama yang baby na na na. Terus apa namanya, ada ibu-ibu yang apa namanya memblokir jalan dengan menebang pohon. Nah itu dia. Nah, itu. Ibu-ibu tuh survive banget kalau di Indonesia. Bahkan yang multi talent. yang tragis, Bu Mega main aja ke Brebes. Seminggu yang lalu ada ibu-ibu yang luar biasa ini. Oke, kita pertama lari dulu ke masalah MotoGP di Mandalika yang bisa kita katakan berhasil ya. Selamat lah buat Selamat. apa namanya, pemerintah ya. Iya, Yang pemerintah dan menyelenggarakan MotoGP ini. Iya, dan untuk seluruh pihak yang sudah apa istilahnya yang terlibat selamat, dan kalau bisa dibilang ada beberapa efek yang ditimbulkan. Ini kita ambil datanya dari goodstats.id tentang multiplayer efek gelaran efek ya. MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi ternyata bukan hanya tentang balapan, tentang perekonomian, tentang lowongan pekerjaan dan berbagai macam lainnya. Nah, kalau di goodstats, hadirnya sirkuit Mandalika untuk penyelenggara MotoGP memberikan multiplier efek atau efek berganda bagi perkembangan ekonomi di Lombok. Contohnya, ada ribuan penginapan dan hotel yang sudah terpesan, yaitu ada lebih dari 10.000 akomodasi. Ini kan sangat luar biasa. Sold out ya. Sold out, Pak. Terus Berhari-hari juga iya, booking. dan yang paling penting adalah promo gratis dari para riders yang ternyata sangat terkesan dengan Lombok, Alam Indonesia. alam Indonesia, bahkan dengan ibu-ibu bonceng 3, dengan apa beberapa habit yang ada di sana, terutama masalah pantainya, Yang bensin 2 tak. yang bensin 2 tak, itu dia. Tapi memang si rider juga kayaknya menyadari deh bahwa netizen Indonesia itu luar biasa. Nah, bahkan ada salah satu pembalap Quentraro ya, Quentraro yang misalkan followers gue nyampe 1 juta, gue bakal balang helm ke tribun penonton. Ya. Beneran kejadian. Cuman saya helmnya rusak. Apa namanya? Kacanya lepas. Jadi lempar gitu kan. Terus juga multipliernya adalah membantu para pelaku UMKM. Tercatat udah ada sebanyak 1032 UKM atau UMKM yang terlibat dalam memperkenalkan produk lokal di MotoGP Mandalika. Terus merekrut 553 tenaga kerja lokal. Ini berarti mulai dari marshal, ya, tukang parkir, Semuanya itu ya. Dan yang paling terpenting adalah ekonomi Nusa Tenggara Barat akan tumbuh di atas 5% sebagai dampak dari kegiatan di Mandalika. Ini kan tinggi banget. Sementara Indonesia aja baru 3 atau 4. Iya, 3%. Mandalika udah 5% dengan efek seperti ini sangat luar biasa. Gitu kan. Iya. Memang salah satu tujuannya pemerintah itu menggenjot pembangunan sirkuit Mandalika ini dan ngotot untuk bikin ada MotoGP di situ ya, salah satunya itu adalah
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Nah. Bagaimana Pak Sandiaga Uno sering bolak-balik ke sana ini demi ekonomi. Tapi yang sangat prihatinnya, Bapak kerja bagus, pemerintah di satu sisi untuk menggarap MotoGP bagus, di lain pihak ada menteri yang nggak bisa kerja, Pak. yang menyerah sama yang ternyata kok bisa naik gue nggak tahu, kok stoknya nggak ada gue nggak tahu. Bahkan gitu ya. Saya menyerah kepada mafia. Itu kan istilahnya salah satu jawabannya tidak diharapkan ya oleh masyarakat Indonesia ya. Setingkat menteri kan dia harus punya solusi karena menteri kan memang satu, tapi kan dia punya tim dirjen yang mungkin tingkat pendidikan dan punya untuk solvabilitasnya untuk membuat solusi itu banyak. Iya. Tapi kenapa kok dengan mudahnya saya menyerah? Sebelumnya di rapat dengan RDP dengan DPR, kita tidak akan menyerah dengan mafia, apapun mafia itu, tapi ya begitu saja. Dan yang paling speechless adalah ada salah satu transaksi bentuk kwitansi yang nilainya cuma puluhan juta. Ini disebut mafia. Mafia apa? Mafia penimbun. Penimbun 50 juta nimbun apa, Bos? 25 juta itu satu invoice buat dagang di pasar apalah di sini. Pasar pagi gitu ya. Pasar pagi jaga satu juga segitu mah. Sehari juga kelar kan. Nah, itu dia. Apalagi isunya dari kemarin malam itu kan sekarang hari Rabu Pon. Dan isunya presiden bakal mereshuffle beberapa menteri dan diisukan menteri ini katanya bakal ditendang. Bakal ditendang. Walaupun harapan saya menteri yang lain yang ditendang. Siapa tuh? Biasa yang berisik itu kayak Tua Masjid. After party Mandalika tuh ya, contohnya nih? ya balik lagi ya, kalau kita mengeneralisasi after party, orang-orang capek, orang-orang sudah berpikir oh gue bayar nih, istilahnya ya pas sudah dapat tugas yang untuk membantu membersihkan di area sirkuit Mandalika, dan sampahnya itu aneh-aneh Pak. Selain makanan dan minuman, ada guidelines booknya Kota Jakarta, souvenir Garuda Indonesia, dan lain-lain dibuang begitu aja di bangku penonton sirkuit Mandalika. Bahkan mungkin sampai keluar. Nah itu dia. Itu dikeluhkan sama para petugas kebersihan. Iya. Sana, ya. Itu kembali ke ini ya, habit orang Indonesia. Iya. Susah ya kalau mengharapkan bisa disiplin terkait. Nah itu dia. Terkait sampah aja tuh. Ini kan bisa berkaca pada bioskop ya. Istilahnya kita bayar satu tiket bioskop seharga misalkan 25.000. Oke, walaupun sudah di dalamnya termasuk servis tentang ruangan ya, tentang petugas kebersihannya, tapi kan balik lagi, habit tetaplah habit. Habit itu bisa baik, bisa kurang baik. Misalkan kurang baik ya diperbaiki. Terkait masalah sampah Di bioskop nih. Iya. Banyak juga. Padahal kan kalau kita ngomongin masalah sampah di suatu tempat, kita contohlah negara Jepang yang sambil bawa trash bag dan ketika sudah menonton mereka secara bergotong royong untuk membersihkan sampahnya. Waktu gelaran Piala Dunia kan? Iya, Piala Dunia. Piala Dunia di dress room-nya di ruang ganting itu Thanks Rusia. Iya, pemain Jepang itu kan membersihkan semua. Iya. Bahkan itu sudah dicontoh sama pemain Liga 1 kalau nggak salah. Walaupun hanya sebagian klub dan mereka ngeposting, tapi ini kan adalah contoh baik. Ya kan? Bukan Persija kan? Bukan. Nggak tahu persisnya kata siapa ya. Cuma balik lagi, ini adalah habit yang harus dirubah oleh masyarakat Indonesia. Katanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tapi iman kamu seperti apa kalau seperti ini? Baru sebagian berarti. Imannya baru sebagian atau belum sebagian. Kayak di di warung fast food gitu kan, restoran fast food gitu kan, kalau misalnya kita makan ya kita bantulah. Betul. Mungkin sampahnya, piringnya, karena membantu tuh apa tuh udah bayar kok masa kayak gini. Iya. Apalagi kan sekarang tuh musim hujannya Pak. Musim hujan itu istilahnya sangat rawan sekali sama penyakit-penyakit yang ditimbulkan kayak diare, terus juga tentang baunya, belum lagi banjirnya. Ini kan kalau tidak dengan kesadaran sendiri, ya udah, berabe. Betul. Iya. Ya, jadinya multiplier effect lagi. Multiplier effect lagi. Jadi antara positif sama negatifnya seimbang. Betul. Memang selalu ada di sisi hal yang positif selalu ada negatif. Betul. Memang kita perlu sih sama kayak gini biar bisa evaluasi juga. Nah. Tapi yang penting kalau panitia itu gelaran motor ini udah mempersiapkan sedetail mungkin. Betul. Tapi kalau kitanya tidak aware seperti ya. Balik lagi. Mungkin salah satu persiapannya adalah pawang hujan kali ya.
Pawang hujan betul. Iya Kalau kan? setiap hujan tuh pawang hujan. Jangankan Mandali, orang CCE aja pakai. CCE pak, aja atas juga pakai. Nah itu dia. Nah, cuma yang paling menjadi perhatian adalah gue sempat nge-tweet gini Pak. Ya kan gue sebagai seorang MC, gue pernah tergabung sama IO juga. Yang namanya pawang hujan itu nggak kelihatan. Nggak kayak. Just the one and only di Indonesia. Belakang lah. Di Indonesia pawang hujan si Mbak Rara ini muncul. Soal Iya, soal tentang pawang hujan tentang wah. Nah, yang paling bikin epicnya lagi profile di LinkedIn-nya dia sangat luar biasa. Opening ceremony Asian Games, pertandingan Liga 1, Liga 2, terus juga beberapa kegiatan penting lainnya termasuk kampanye presiden dan GP Mandalika. Dan yang paling bikin speechless-nya adalah gajinya bayarannya 3 digit. 3 digit. 3 digit itu kan asumsi paling rendah itu 100 juta. 100 juta. 100 juta paling rendah. Paling Itu rendah. Untuk bekerja selama 21 hari. Apa kabar kamu yang masih mainin slot sampai sekarang yang masih baru dapat Rp650.000 dengan depo berapa? depo bebas. Bebas ya. Ya paling 50.000 lah ya. Kalau misalkan dia digaji 3 juta berarti sehari ya. Sehari 3 juta, Pak. Iya. Di coffee shop 800.000 sebulan. Udah lu jadi pawang hujan aja. Belajar lah. Nah, kalau kita membandingkan gaji pawang hujan dengan berbagai macam profesi, contohnya yang data yang kita ambil dari goodstars.id, gaji pilot aja ada di sekitar 50 juta. Oke. Manajer bank untuk sekelas kepala cabang ya ada di 25 juta. TKI di Jepang 20 juta, pramugari 8 juta, dan kaum UMR ada di sekitaran 2 juta. 4 jutaan lah 4 jutaan kalau Karawang. Kalau kota kan 2,2. Iya. Jauh banget. Jauh banget, Pak. Jadi keahliannya tuh memang langka kalau pawang hujan itu. Berarti keahliannya memang spesifik, terus bisa jadi memang ada turunan gitu kan. Iya sih, bener sih. Banyak turunan kan katanya di pawang hujan saya adalah generasi kesekian Ya. gitu kan. Seperti halnya tukang urut yang di Jakarta tuh, apa namanya Haji Naim, nah, itu kan keturunannya terus belajar seperti itu. Nah itu dia. Spesifik sekali gitu. Jadi istilahnya tidak sembarang orang bisa menjadi pawang hujan. Iya, jadi kita terlepas dari perdebatan bahwa pawang hujan itu boleh atau enggak. Iya. Mengingat kita banyak mayoritas muslimnya dan sebagainya, tapi itu adalah relate banget sama kehidupan sehari-hari. Iya, bahkan official Twitter MotoGP itu mengaminkan pekerjaan pawang hujan Dan itu. mengakui. It's work. Iya, mengakui banget gitu, mengakui banget. Nah, ini serba-serbinya lagi itu ada si Risman nih. Risman itu office boy dari Novotel Lombok. Nah, jadi dia itu mendampingi si Miguel Oliveira yang menang di Mandalika kemarin ya. Dia mendampingi kemana-mana kan segala Iya, macam. sampai fotonya lagi ngegendong kan. Iya. Itu tuh katanya si Miguel ini kalau juara menang katanya mau mempersembahkan Pialanya. Kemenangan ini untuk Risman. Memang kejadian gitu. Iya. Memang ya salah satu kebaikannya serba-serbi dari selain sampah, Indonesia tuh masih punya orang yang memang dengan segala hospitality-nya itu diakui oleh orang. Itu dia, makanya hospitality dari seorang yang istilahnya ngebantu para pembalap aja bisa seperti itu ya. Betul. Jadi diakui banget kan. Diakui banget. Dipersembahkan ibaratnya kan kalau lu misalkan jadi juara pasti kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jelas. Ayah ibu. Iya. Ibaratnya itu sejajar loh. Sejajar dengan ayah dan ibu. Oke. Si Miguel gitu. Itu dia. Ibarat kata pengantar deskripsi, thanks to-nya tuh paling atas tuh Risman. Bukan ayah dan ibu, bukan rektor gitu ya. Nah, selanjutnya ini buat kamu yang mungkin sampai sekarang masih langganan atau subscribe Netflix dengan akun sharing. Saya masih. Yang cuma bayar berapa duit? Saya 40 Setahun. sebulan. Sebulan 40.000. Berarti rugi saya. Hah? Rugi dong. Ada yang 40 tahun emang. Hah? Nggak ada. Nggak, jadi gini loh. Netflix ini baru ngumumin bakal menaikkan biaya tambahan bagi akun yang suka sharing. Istilahnya kan kalau yang namanya video stream gitu kan based on IP. Jadi ketika IP-nya terdeteksi secara GIS-nya, Geographic Information System-nya di luar area rumah dia, itu akan dikenakan cas tambahan. Oh gitu.
Ini mungkin sebenarnya Netflix mungkin sudah tahu kalau ternyata akun sharing ini diperjualbelikan. Banyak, betul. Ya, mungkin kalau kamu belum tahu rasanya gimana, coba deh kamu nge-tweet di Twitter, ngomong atau nge-tweet. Ada yang jualan. Ada yang jualan Netflix Premium nggak nih? Nanti bakal muncul. Kalau pengalaman saya sih, saya udah hampir setahun sih. Hampir setahun. Tapi memang bayarnya bulanan. Kadang 3 bulan bayar itu. Jadi suka males ganti email dan segala. Jadi ada satu calo lah. Satu calo kita bayar ke dia, kemudian dia share emailnya, loginnya segala macam masuk dan nggak pernah ada masalah. Bahkan saya bisa pakai di 2 gadget. 2 gadget? 2 gadget. Tapi nggak bersamaan. Iya, jelas beda. Bersamaan. Di satu sisi misalkan lagi di Berarti jalanan, saya pakai di handphone. misalkan pengen di smart TV bisa, Betul. di smartphone juga bisa. Di laptop juga bisa. Asalkan tidak dalam waktu yang bersamaan. Tidak bersamaan. Nah, kalaupun memang mau bersamaan kan biasanya kita muncul tuh kan biasanya ada 5 Iya. ini kan 5 user. Bisa aja pakai user yang lain. Kalau kita nakal walaupun itu tidak boleh membuka. Ya, kalau kita bisa mau aja. gitu. Nah, mungkin ada akun lain lagi juga yang memang kita tuh bisa nge-provide loh. Oke. Jadi ada akun namanya saya lupa ya akunnya apa di web malah. Jadi saya tuh punya kartu kayak smart kayak saya punya kartu kredit, saya bayarin dan saya punya hak untuk Nge-share. menjual ke 5 orang. Oke. Ada seperti itu. Ada? Ada. Namanya apa gitu? Nah, mungkin si Netflix ini melihat potensi itu, jadi udahlah nggak apa-apa udah lanjutin gitu kan, lebih baik kan lebih banyak orang tapi ternyata ini cuan juga ya. tambahin nih. High risk juga ya. Iya betul. Oke. Ya, nanti apa namanya karena saingannya kan banyak sekarang kan. Netflix itu kan ada kalau di Indonesia ada bioskop. Ada Bioskop online, online video. Ya. Terus juga ada Disney Plus. Disney Hotstar. Iya, di Hotstar, iya. Disney Sama Plus, Mola, terus juga juga. belum ada RCTI Plus. Betul. Pokoknya banyak lah. Vision Plus ya. Iya, video-video streaming yang ternyata menjadi pesaing Netflix, bahkan YouTube sendiri. Kita tinggalin dulu Netflixnya, kita ke salah satu hal-hal yang viral lagi tentang antrian haji di Republik Indonesia yang ternyata ngantri selama 40 tahun. Tapi belum ada apa-apanya dibandingkan Malaysia yang ngantri selama 141 tahun. Ya karena Malaysia jatah hajinya cuma berapa puluh ribu. Nah, itu dia. Indonesia kan ratusan ribu. Iya, oke. Itu jelas. Cuma kalau pengen ngobrolin masalah apa relate-nya ketika antrian haji 40 tahun, kita mendaftar haji di usia 20, berarti kita berangkat haji di usia sekitaran 60 tahun. 60 tahun, betul. Oke, itu pun kalau udah ada duitnya. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup dan kalau ada duitnya. Nah, kalau kita daftar haji misalkan kita udah punya nih duitnya nih, ada di usia 30 tahun. Berangkatnya di 70 tahun. Betul. Nah, yang bikin gue penasaran, apakah mereka bakal menunggu selama itu atau ada cara-cara lain shortcut untuk mendapatkan porsi haji itu sendiri? Apalagi ya, kan negara yang memberangkatkan masyarakat untuk haji itu banyak. Dan yang mungkin kalau Indonesia dikatakan wajar ketika 40 tahun karena mayoritas negara di kita adalah muslim. Nah, gimana untuk negara-negara lain yang mayoritasnya non-muslim? Apakah kita bisa nebeng di sana, Pak? Kalau Netflix saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Tapi kalau misalkan dia bukan warga negara, permanen residen di satu negara, gitu, katakan Australia atau negara yang apapun lain, itulah ya. itu bisa. Oh, bisa? Bisa daftar lewat konjennya di sana, daftar berangkat dari sana. Berarti lebih cepat dong? Bisa jadi lebih cepat karena antriannya kan sedikit mungkin. Oh iya. Kayaknya seperti itu. Nggak kemudian terus langsung balik dulu ke sini enggak. Nah, kalau misalkan teman saya ada barista nih, saya barista di Riyadh. Itu udah 2 kali berangkat haji. Widih. Berangkat haji. Nah, pas mau ketiga kalinya kena pandemi, jadi nggak boleh. Oh, kok gampang banget? Dia kerja di Riyadh, jadi bisa kalau di sana kan yang namanya musim haji itu nggak kayak di kita berangkat 1 bulan, kan hanya rukun haji aja kalau di Ceberin kan paling 3 hari selesai. 3 hari selesai. Jadi saya tanya, emang kapan balik ke Indonesia? Entarlah 1 kali haji lagi gitu, 3 kali, itu mau hat-trick gitu. Kemarin kan nggak boleh kan? Nggak boleh pandemi, iya. Ya belum gitu. Sampai sekarang belum pulang. Belum pulang? Belum pulang. Si Alip namanya. Oke. Nah, apa namanya si
antrian haji ini kan ditambah dengan ongkos haji yang katanya naik kan. Oh iya bener banget, ongkos haji. Terus juga tentang yang desas-desusnya uang haji ini diputar lagi sama pemerintah untuk kemarin, ya. untuk pembangunan. Investasikan. Nah, Dana haji. Dana haji Itu dana, jadi ada penyisihan dana yang memang itu udah abadi. Dana abadi ya mungkin pemerintah melihat itu dana abadi gede banget, nggak ngapain kan. Iya. Cuma ngendon aja diputer kan. Ya terlepas dari itu semua kan harus ada mandat kan kalau betul. Berarti kalau sekarang berangkat haji berapa puluh juta ya? Kalau sekarang terakhir yang om saya daftar itu di angka 36 Pak. 36 juta. 36 juta. Tapi masuk sih katanya 40, tapi biasanya ada pengembalian. Beda 15 juta sama umroh ya? Ya, betul. Ya, beda 15 juta sama umroh ya. 40. Umroh 40. Ada 40. Plus. Jadi jarak hotel ke Oh, lebih dekat. Cuma berapa ratus meter. Oke. Terus fasilitasnya juga beda ya. Ya karena gue pernah baca di Twitter, ternyata pemilihan hotel di Mekah itu ternyata lumayan picky juga. Ya. Karena tingkat-tingkat gangguannya juga berbeda-beda. Semakin jauh hotelnya mungkin tingkat gangguannya lebih ngeri. Apalagi bisa dikatakan bisa dikatakan setan di Indonesia sama di Mekah levelnya jelas lebih jauh yang di Mekah dong. Gangguannya lebih ngeri. Gue pernah baca itu di Twitter. Dan ternyata buat orang yang berangkat haji. Buat orang yang berangkat haji emang itu sangat bikin lumayan takut. Mungkin kalau di Indo cuma let's say kita ngomong masalah setan-setan yang dibungkus, setan yang suka cekikikan dan yang lain-lain. Mungkin kalau di sana udah di other level gitu. Jadi Another level lah. Udah di tempat di depan Ka'bah masih males buat datang ke Ka'bah. Iya. Mager. Mager. Bisa aja kan? Bisa aja. Ada yang memang udah niat nggak pulang-pulang ke hotel cuma buat misalkan mandi doang, balik lagi karena semangat. Nah, Udah gitu kan ada. Nah, kalau misalkan ngelihat harga ongkos haji mahal, kira-kira katakan kalau misalkan nggak disubsidi sama pemerintah bisa sampai 70 dan 100 juta satu orang 70 sampai 100 juta. Mampu nggak? Oke, kita ngomong secara realistis dari gaji UMR ya. 2,2 juta. Kita asumsikan untuk biaya operasional hidup itu 1 juta. Habis, Pak. Misalkan kita ambil contoh paling gampang. Berarti kita masih menyisakan sekitar 1 jutaan. Sejuta setahun itu berarti terkumpul sekitar 12 juta. Sampai kapan nyampe 70 juta? Iya, kalau 10 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Itu 7 tahun pun dapat ONH biaya haji. Ketika daftar plus berapa tahun tadi? Plus 40 tahun. 47 tahun. Jadi kan kurang lebih seperti itu. Kurang lebih segitu. Sebenarnya ada sih cara singkat biar kamu bisa daftarin haji secara dini. Cuma ya placement lah produknya lah. Jadi ada lagi nih, dulu ketika saya sering bolak-balik gitu ya di bandara tuh ketika nunggu waktu itu nunggu transit, ada ibu-ibu lah, banyak ibu-ibu, karena di satu ruangan kan bete juga. Iya. Saya, Bu mau kemana tujuannya? Dia kebetulan saya di Makassar, dia mau ke Gorontalo. Oke. Gorontalo. Habis dari mana tuh? Habis dari Arab Saudi. Itu pas setelah musim haji. Setelah musim haji. Singkat cerita, jadi si ibu itu dia pakai jalur berkunjung, visanya visa holiday lah. Visa berkunjung. Visa holiday lah misalkan. Ke Arab Saudi, kemudian diam-diam dia masuk ke Mekah. Oh. Diam-diam masuk ke Mekah sampai bisa haji. Itu pun ada yang ketangkep sama askar. Askar tuh petugas ya. Petugas kalau bahasa sana askar. Ada yang enggak. Nah, si ibu ini termasuk yang lolos sampai selesai rukun haji selesai. Dan ketika selesai rukun haji, dia sengaja menyengajakan diri untuk ditangkap. Biar pulangnya Deportasi. Tapi sebelum dideportasi, dia tuh dimasukkan ke tempat karantina yang kata si ibu itu tuh ruangan itu saya diisi sama 15 orang dan gelap. Gak ada cahaya sama sekali. Ketika ada cahaya itu ketika mau dibuka, kasih makan, tutup lagi gelap semua. Oh, seriusan? Seriusan. Si ibu itu bilang gitu. Dan si ibu itu nunggu kloter berikutnya dari teman-temannya yang
2 jam lagi akan mendarat katanya. Oh. Baru dari Jakarta baru jalan katanya. Jadi saya nunggu bareng nanti berangkat ke sananya. Jadi ada hal yang seperti entah keberkahan seperti apa, tapi memang ada. Berarti shortcutnya ada ya? Ada. Yang backpacker juga kan ada. Haji Iya backpacker sih. itu kan keliling gitu kan. Jadi ketika selesai musim haji, ya sengaja untuk ditangkap karena visanya udah expired gitu kan, dan karena dia tuh tinggal itu jauh sebelum musim haji. Uang udah habis duluan. Oke, Kalau I menjelang musim see. haji kan emang nggak boleh ada kunjungan, visa kunjungan Ya, nggak boleh kan. Jadi sebelumnya tuh udah masuk duluan. Dia berkeliling kemana-kemana, emang udah masuk Masjidil Haram kemana. Pokoknya Nomaden lah. Nomaden gitu, gerilya dengan askar segala macam. Dan itu emang real itu. Ada, cuma nggak tahu praktek sampai sekarang masih berjalan atau enggaknya. Iya sih. Itu ada yang seperti itu. Nah kalau misalkan Gorontalo yang katakan Makassar, Sulawesi Selatan, yang kita tahu pengusaha sutra, Ya, banyak lah di sana. Sebuah provinsi yang kaya gitu kan ya, masih melakukan hal yang seperti itu. Apa kabar di Jawa gitu kan, orang-orang Jawa gitu kan. Ya padahal bisa dibilang Jawa tuh bukan termasuk provinsi terkaya di Republik Indonesia. Wah, loh. bukan. Data dari goodStats.id, ternyata yang menduduki sebagai provinsi terkaya di Indonesia yang penilaiannya menggunakan PDRB per kapita, ternyata DKI Jakarta ada di posisi pertama. Ya, itu mah udah orang pasti Udah akan- jelas. Udah ya, Oke. menyangka lah. Oke, jadi perhitungan PDRB adalah pendapatan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Betul. Dan Jakarta ini teratas dengan nilai 274,70 juta rupiah. Itu berarti indikatornya berdasarkan Indikator- transaksi ekonomi kan. Betul. Terus Dibagi jumlah penduduk. Nah, di tanah Jawa cuma ada DKI Jakarta di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. DKI Jakarta sama Jawa Timur. Jawa Barat nggak ada. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Barat nggak ada. mungkin industrinya banyak, tapi faktor baginya kan penduduknya banyak sekali. Bisa Nomor satu, jadi. kan? Iya. Cuma kan itu juga harus berkaca sama Jakarta juga sih. Kalau Jakarta juga banyak juga. ya. Tapi jelas sih secara strata ekonomi mungkin berbeda dengan Ya kalau di Jakarta mah kan Jawa satu lain. gedung aja, satu gedung katakan SCBD gitu. Iya. SCBD satu gedung itu transaksinya ratusan miliar triliun sehari malah. gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau di Jakarta mau udah nggak debat. Yang lainnya ada misalkan bahkan Papua loh. Papua Ada Freeport. tapi perputarannya kurang. Tapi Kurang. bisa masuk. ke Tapi bisa urutan 8 masuk. ya. Nah, yang paling bikin speechless adalah Kalimantan. Seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ini ada di posisi 2 sama posisi 3. Ya, kalau Kalimantan Timur saya agak percaya sih, karena di situ tambang batu bara ngeri sih ya. banyak, ya kan. Kalau Kaltara nggak tahu, malah kan tahu nggak Kaltara tuh lebih ke sawit ya? ibu kota Kalimantan Utara apa? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Kalau nggak salah Mamuju apa ya? Coba Nggak tahu, kita cari. Ibu kota Kalimantan Utara. Mamuju apa ya? Mana? Mana sih? Iya kan? Kalimantan Utara. Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor. Salah. Oh, Mamuju itu Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Salah. Jauh. Iya. Sulawesi Barat. Berarti potensi Kalimantan Utara itu lebih ke sawit kan? Sawit. Sawit kan? Dari Kalimantan Barat itu udah sawit. Sawit ya? Iya, sawit. Provinsi terkaya dengan potensi sawitnya. Pendapatan berdekatan dengan Malaysia. negara kucing kan. Kucing ya. Tapi kenapa harga minyak goreng di Indonesia masih mahal? Sementara kita katanya banyak tanaman sawit. Iya. Karena Apa gara-gara Mendagrinya? Mendagri apa? Mendagnya. karena Indonesia itu masyarakatnya cuma bisa menggoreng. Oh. Kata Bu Mega. Oh. Ibu-ibunya cuma bisa Kata menggoreng. siapa Bu Mega? Termasuk buzzernya cuma bisa goreng isu. Ya. Megawati ini kan pernyataannya itu kan kalau bisa masak itu jangan cuma Goreng. direbus, dikukus. Dia mencontohkan sebuah masakan namanya tuh rujak. Kalau kita bilang mungkin kayak pecel lah. Ya, gado-gado. Kan dikukus katanya. Ya, Direbus gitu. iya. Padahal kacangnya digoreng. Itu barusan gue pengen bilang, Bu. Kacangnya itu digoreng. Apa jadinya gado-gado pecel tanpa kacang? Kacangnya digoreng baru di Bubuk. Iya. Dihancurin. Kayak gitu. Bu Mega ini kan ya udah
Secara strata ekonomi beda jelas beda. sama Dia hidup masyarakat. lahir sebagai anak seorang presiden. Iya, tinggal betul. di istana yang tidak pernah ngantri minyak goreng, tinggal makan. Kemudian setelah tidak jadi presiden, dia menjadi istri seorang almarhum Taufik Kemas yang kita tahu siapa itu Taufik Kemas, yang nggak mungkin sembarangan lah. sederhana, Iya. kan. Legasi seorang presiden juga pasti dinikmati. Jelas, Jadi apalagi ketua partai. betul. Jadi ibu tuh nggak usah ngajarin ibu-ibu di Indonesia untuk bisa survive. Udah lebih pintar, Bu. Jadi jago gitu. Itu dia, Pak. Ibarat kata ya, kalau kita mengatakan tentang ibu-ibu, itu adalah bukan sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling multi talent. Betul. Apa yang gue bilang di awal tadi kan, bisa main bass, Bisa. vokalnya ngeri, ada videonya. Terus juga ibu-ibu itu kalau udah berdesak-desakan rebutan, gila pegawai minimarketnya sampai nyerah. LED komputer langsung jatuh, pintu minimarket sampai pecah. Apalagi tuh, Pak? Jarak apa namanya? Polisi pun sampai kalah tuh. Ada sebuah video di Lombok itu, entah polisi entah dishub gitu ya, berdebat dengan ibu-ibu karena ibu-ibunya melawan arah. Kalah tuh polisi, kalah tuh petugas. Dan ada yang paling penting lagi, di salah satu cuitan yang menanggapi video ini, ada yang bilang ibu, misalkan ibu bukan anak dari Presiden Soekarno, ibu juga cuma bisa menggoreng, tapi langsung akunnya hilang. Hilang gimana? Kemana tuh? Hilang ya gara-gara cuitan itu. Ceritanya gimana tadi? Tadi ibu kalau bukan anak dari Presiden Soekarno, ya ibu juga paling kan cuma bisa ngegoreng. Kelanjutan dari afiliator Iya, kemarin, ini parah gitu sih. kan. Nah, yang terbaru itu kan setelah kita disibukkan dengan berita bahwa artis segala macam dipanggil gara-gara kasus afiliator binomo ini kan. Iya. Nah, yang terbaru saya mau mengomentari soal Juragan 99. Oh, yang iya. katanya pabriknya itu ilegal. Satu ilegal, dan yang kedua adalah setelah penelusuran netizen yang ternyata lebih keren dibandingkan CIA, ternyata bisa ditemukan faktanya kalau jet pribadinya itu nyewa, bukan kepemilikan pribadi. Padahal di beberapa postingan Instagram atau video di YouTube ini mengklaim kalau udah bisa beli jet pribadi. Beli jet pribadi, bukan nyewa. Tapi ternyata kenyataannya adalah Iya, nyewa. dan makanya sudah diaminkan oleh Juragan 99 sendiri. Bahwa dia nyewa gitu. Nyewa dan nggak pernah punya Nah, yang jet kayak pribadi. gitu kenapa nggak speak up dari awal gitu? Kenapa harus nunggu trending dulu gitu ya? Yang tadi saya bilang bahwa orang-orang seperti itu harusnya di cancel culture. Oh, kenapa tuh? Di cancel lah. Jadi membuat sebuah gerakan-gerakan yang ujung-ujungnya tuh tidak untuk dicontoh gitu. Mereka flexing yang nggak jelas seperti itu gitu. Mereka itu crazy rich tapi baru dapat crazy-nya doang. Rich-nya belum ya? Rich-nya belum. Baru gilanya doang gitu. Kalau yang bener-bener rich ya yang menggaji aslinya 50 juta, yang tiap malam Ke clubbing ya? Oh iya. Aduh. Aslinya sampai 20. Salam hormat Bang Hotman. Di atas langit masih ada. Bang Hotman. Tapi gue kalau ingin mencoba ambil sisi positifnya, kalau tentang pemberitaan dan lain pasti negatif lah. Nah, kalau kita ambil sisi positifnya dari trik marketing flexingnya dia untuk satu produk kecantikan, ini bisa dikatakan berhasil. Betul. Ya kan? Oke, dengan cara flexing seperti itu tentu jelas menarik perhatian orang. Kalau ternyata dengan jualan skincare itu bisa sukses. Bisa beli klub bola, bisa beli jet pribadi, mobil mewah, atau apapun itu, bahkan rumah mewahnya dibahas di Instagramnya. Siapa ya? Bukan adalah salah satu akun Instagram yang membahas rumahnya Juragan 99 dan ternyata emang mewah banget. Lambo Candlelight-nya aja tuh puluhan juta. Terus bikin challenge buat blogger otomotif. Oh iya, Arif Fitra Eri sama yang lainnya. Iya. Omobi sama si Ridwan. Iya, Ridwan Hanif. Dan itu bisa beli klub Arema. Nah itu dia dengan segala kondisi pada saat sekarang dia tetap berjanji dan tetap bertekad untuk membeli dan mensponsori Liga 2. Liga 2-nya. Liga 2-nya kan klub Liga 2. Liga 2-nya juga sponsorin. Liga 2 dan sponsor dari Liga 2. Klub Liga 1 Arema FC ya. Nah, apa namanya?
akhirnya kan terbongkar semua ya. Itu dia. Jadi mereka yang mungkin buat sebagian orang menjadi motivasi kerja keras dan lain sebagainya, bahkan sempat diundang di satu acara 9 orang Crazy Rich. Oh iya, Raffi Ahmad, yang Indra di Kents. roasting sama Kiki. Iya. Kiki itulah Kiki. Nah, Kiki Saputri. Kiki Saputri itu kan semua kan sempat menjadi inilah menjadi ini ya. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Tidak pernah ada yang itu. Bahkan Khairul Tanjung pun si anak singkong tuh mengakui untuk menjadi sampai dengan saat ini tuh ya tidak ada yang pernah instan. Tidak ada yang pernah instan, bahkan ya itu dia apa Profesor Renal Kasali itu bilang kalau ada orang kaya yang ternyata bisa kaya banget dalam waktu 5 tahun, impossible. Betul. Nggak mungkin. Si Joni 2018 tabungannya cuma 200.000. Iya. Betul kan? Iya. Sekarang 2019 4 tahun 500-an miliar. Dan yang paling bikin epicnya adalah apa ya? Kegiatan flexing semacam ini ternyata ada di Tiongkok. Itu ada sekolahnya. Oh ada. Ada sekolahnya di Tiongkok. Gimana cara biar flexing menarik perhatian orang untuk pola marketing. Oke, makanya kalau diambil dari sisi positif ini adalah pola marketing. Betul. Itu ujungnya ke marketing. Pola marketing. Orang akan penasaran ya kenapa Iya. orang ini bagi-bagi uang. Kok bisa rajin sebanyak bagi- itu? Kok bisa sebanyak itu? Usahanya apa? Oh, usahanya dia trading. Oh, trading Trading. apa? Ikutan Ikutan trade padahal nggak tahu itu trading itu apa, hukumnya seperti apa, diawasi oleh siapa dan lain-lain gitu kan. Plus karena balik lagi ya based on quantity, bukan quality. Kalau quantity kan walaupun Omset kan juga kan? iya walaupun dari banyak, makin- walaupun dari satu orang cuma invest sekitar 1 juta dikalikan ratusan orang, jelas itu setiap harinya berapa. Jadi terakhir dari ini semua adalah kita tunggu pihak aparat berwenang, bukan hanya afiliatornya yang dipanggil, Iya. tapi pemilik platformnya juga harus Dipanggil. Tapi diselesaikan kan ini. nggak mau dibuka sama yang ke New Zealand. Katanya ada backupnya gitu ya. Nanti abis ini kita mau ketemu Sama kita punya satu narasumber lagi Oke. yang mungkin sudah dikenal sama circle yang ada di Cirebon. the father of Lord lah. Gitu. Lord, ya ini salah satu founder saingan dari Gojek dan juga Grab ya. Ini local heroes. Local heroes kita. Oke, welcome back to Mana Mini Podcast dan sekarang sudah ada Lord Ian. Wow. Ini Saya nggak- kita panggil Lord atau Mang Ian. Mang Ian aja. Mang Ian boleh. Teman-teman biasanya manggil Mang Ian, cuma saya nggak tahu ini mau ngapain. Tiba-tiba tadi sore Ada yang nge-DM bikin podcast, tapi nggak tahu mau ngapain. Mau Jadi ngapain nggak tahu ya. Karena kalau misalkan terlalu di script tuh menjadi biasa. Jadi biasa. tolong. Kalau Mang Ian kan spontan kan keren. Iya, spontan. Uhuy. Wuih. Mang, Ya, ini gue pernah buat, bukan pernah ya, kemarin tuh buat stiker question box di Instagram story. question. Itu Oke. tentang kedai kopi mana yang ternyata paling aman untuk bawa orang ketiga. Karena seperti yang kita tahu, kedai kopi di Cirebon ini banyak banget. Iya. Tempatnya beragam, ada yang mojok, ada yang nyempil, ada yang private room, terus juga ada yang skalanya di tempat-tempat umum. Nakal ya? Enggak, bukan Oh, nakal. bukan. Based on story juga, tapi bukan orang ketiga ya, tapi bawa-bawa cewek yang beda-beda. Pernah kan ngopi ngajak cewek wajar nggak sih? Wajar, kan? cuman Wajar. iya jangankan yang ketiga, lu yang pertama kedua ada nggak gitu? Nah itu dia. Oh apa ini titipan? Enggak, jadi gini loh, apa ya? Gue heran sama orang-orang yang bilang, oh jadi selama ini lu tuh ngajak ngopi tuh jadi yang ketiga. Men, sebentar. Jadi orang yang ketiga itu asalkan yang keduanya ada. Pertanyaannya, yang kedua aja belum ada, gimana pengen jadi lu yang ketiga? Ya itu. Iya, betul. Menurut Iya, Mang kan? Ian nih, ada nggak hidden gem yang benar-benar hidden? Hidden gem. Yang memang Berarti boleh nyebut dong berarti saya? boleh lah, Ah, boleh oke. bebas. Nanti tinggal klarifikasi aja kalau ada. Tapi insya Allah kalau yang saya ngomong mah aman lah ya. Aman ya. Asal jangan apa ya. Jangan terlalu nyaman sih, Mas. Oke. Biasanya kan ada istilah gini, ada istilah sweet escape lah ya. Oke. Iya kan, itu sweet escape lah ya. Misalkan sweet escape. Tapi ini harus kopi shop atau boleh lain? Sementara bahasanya coffee shop. Coffee sih. shop. Oke, di ruang coffee shop ya. Dari beberapa yang saya tahu buat sweet escape itu entah bersama orang pertama, orang kedua gitu atau kecengan atau memang Apapun itulah ya. ya apapun itu gitu tuh berkah jaya sih.
Berkah Jaya. Iya. Right. Berkah Jaya. Oke. Itu juga cocok buat PNS buat bolos. Berarti pernah lihat dong ya ada PNS di situ jam kerja. Adalah. Ya di jam 1 di jam 2 udah ada lah. Enggak, Bang. Jam berapa? 10, 11. Ah seriusan? Oh mungkin gue belum pernah ke Berkah Jaya di jam 10 kali ya. Iya. Jadi gue nggak tahu ya. Ada beberapa. Nah, so Betul. makan lanjut dulu. Ya itu salah satu ya, mungkin ada lagi di beberapa. Di mana ya? Kalau di balkon teras kopi dapat nggak sih? Kalau di balkon gue pernah jadi sama satu cewek. Pernah jadi sama cewek dan pernah jadi sama cewek lainnya nggak di situ? Enggak, dan gue jadi orang yang ketiga. Oh, Oh, ini yang ketiga. Kasihan ya. itu soalnya lumayan ini sih lumayan agak terasing di atas. Iya. Banyak aktivitas kan di bawah. Iya, di atas iya. tuh ketika Nggak tahu. di atas ada orang pasti orang tuh agak malas sudah turun aja ke bawah lah. Ya karena memang mungkin spesial juga mungkin Spesial segitu kecil gitu gitu, kan ya. Terus ada Berkah Jaya, terus mungkin Mantera kali ya. Mantera bisa. Mantera. Ini emang sejalan sama yang jawaban yang ada di question box ini. Ada yang ngejawab Mantera, Oke. ada yang ngejawab hotdog Tupares, Sabi itu. iya. Sabi. kedai kopi kaca, Oke, Cilon. kopi Situ. gincu. Oke, Itu kejauhan sih. Jauhan sih. Memang sih. Effort. Malas. Jadi kalau situ memang nawitunya buat memang buat ngumpet sih. Memang ngumpet, iya. Jadi orang malas buat menuju ke sananya tuh malas. Terus rare kopi, rare. Ada yang jawab case. Case literally aman sih. Sorry. Case literally aman gak sih Pak? Aman karena Lantai duanya. Lantai duanya ya. Kalau lantai duanya mudah ini tinggal naik ke lantai 3. Nah, terus juga. Case itu yang depan. Iya, Yang di Patra. yang Patra. Terus ada yang ngejawab kopi Apo. Kopi apa? Jelas ya. Oke. Jadi lebih memang nyari tempatnya yang satu Kosong. agak jauh dari kota gitu ya. Kedua memang nggak terlalu hype gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomong oksigen, wah di situ banyak yang cepu berarti kan. Iya. Cuma banyak. ada yang jawab kopi Manao. Kopi Manao. Yes. Untuk jadi sweet escape. Yes. Oh, blok tuh kayaknya orang tuh kalau misalkan Mungkin orangnya nggak punya circle. Ya, orang di sini. Iya, mungkin Bisa tidak jadi. seperti kami ya. Betul, bisa jadi. Terus ada yang jawab Montir, Montir bisa. Bendeli. Bendy. Sekalian kali ya, sekalian. Biar dekat. Biar deket. Sekalian ini nyobain apa? Nyobain menu-menu lain Oke, ya. boleh area parkirnya gimana? Iya. Nyobain sekali area parkir. Oke. Kuenya kan. Terus ada yang jawab private room-nya di Canggu Coffee. Candu Cafe, Monter Cafe. Canggu Coffee itu oke. yang di area komplek militer. AL atau AU ya? Yang di Prikopal ya. Oh, situ bukannya sentuhnya CSB ya? Bukan itu mah. Nggak usah. Bukan beda. Yang di pintu selatan itu loh. Bukan. bukan? Beda karena Kok belum aja. karena kebetulan dia yang punyanya sih. Jadi jawab. Oke. Promo bagus. Oke, nah kalau ngomongin masalah Sweet Escape ya. Ya. Gua nggak pernah meninggalkan cinta. Di 3 kan? Di tiga kan pernah. Alhamdulillah. Kasian. Tapi kalau dari sepengalaman pribadi untuk membawa orang-orang yang istilahnya nggak mau banyak orang tahu ya, menurut gue yang paling seksi ya jelas Case. Case jelas. Terus juga ini apa yang di bahagia depannya Kastrenan dulu. Sekejap. Di mana? Iya. Bahagia. Sekejap, Oh, iya. sekejap. Itu worth it. Terus ya menurut gue yang worth it lagi ini kopi teman. Ini home sih ya. Homey Ini banget. bukan kopi teman. Apa? Ini rumah teman. Oh iya rumah teman, kopi rumah teman. Kalau ke rumah teman boleh nggak pesen kopi. Iyalah, Ya kan? boleh. Iya kan rumah teman. Rumah teman. Air putih Kalau boleh. kopi teman nggak boleh dong. Nggak boleh. Tempat kopi pesennya bukan kopi. Kopi. Nggak boleh. Nanti ada Suseno. Sebelum lanjut ke Suseno ya, istilahnya apa ya? Sekarang bener nggak sih Apa tuh? kedai kopi itu dijadikan sweet escape untuk orang-orang? Bagi sebagian orang mungkin iya. Saya juga pernah melakukan itu kok. Waduh, nggak percaya saya. Ya karena memang memilih tempat toh. Oh iya. Jadi tidak ketahuan kayak gitu tuh. Oke, literally berhasil ya. It works. Kayak gitu tuh. Tapi alasan saya karena gini ya, memang ini saya pribadi sih gitu tuh.
Tapi bisa juga menjadi buku panduan buat yang teman-teman mau. Ngajarin bener tapi ini. Iya. Oke, disclaimer dulu gini deh. Dari teman-teman apa yang keluar dari mulut saya ini mungkin tidak sepenuhnya benar gitu tuh, yang nyampe ke telinga teman-teman ya. Tapi ini just for fun kayak gitu tuh bersama Abah dan Eko di sini. Ini kayak ada film di Netflix yang kayak gini nih. Kalau ada yang baik dari sini diambil, kalau enggak ya berarti andanya saja kurang smart. Amin. Amin. Kayak gitu. Buat Sweet Escape, karena berhubung dari beberapa owner coffee-nya itu saya kenal. Hampir semua nggak sih? Ya kata orang-orang lah. Tapi pada akhirnya ketika misalkan untuk memilih itu tuh bukan hanya tentang kebutuhan sayanya. Tapi gini bah, ada kondisi di mana saya melihat saya nggak mau pada akhirnya kalau yang bukan dibully sih, tapi itu ke sayanya nggak apa-apa. Ya. Diceng-cengin. Nah saya nggak mau ada itu terdampak ke cewek. Cewek. Ya, saya nggak mau seperti itu. Makanya saya ngambilnya ke tempat-tempat yang memang agak aman lah, misalkan aman seperti itu. Saya nggak mau terdampak situ. Kalaupun kenal orangnya nggak comel gitu ya. Ya, bad impact-nya ke saya sih nggak apa-apa. Memang kan saya harus respect ke siapa yang saya bawa saat itu. Itu kalau cara saya kayak gitu. Jadi kadang kalau orang yang datang ke satu tempat tuh, wih, ada siapa tuh? Nah, kayak gitu. Soalnya Menghindari yang begitu-gitu. selama ini kita lihat Mang Ian ke coffee shop itu selalu sendiri. Nah, itu dia kan. Makanya itu yang baru saya mau bilang kok. Jadi saya akan coba cari dengan siapa dan di mana Mang Ian itu punya Sweet Escape gitu. Coba kita Kulik. ada coba Berkah Jaya sih itu udah di notice sih, memang dia first place soalnya belum nyebut Berkah Jaya. Kalau ngomongin bekerja ya balik lagi ya sama kondisinya kayak di balkonnya. Gue bukan bawa orang ketiga. Gue bahkan jadiin orang ketiga. Kejadian orang ketiga. Ada. Halo. Ada. Kok bisa ya? Pertanyaan kok bisa ke Berkajaya, kok bisa Bukan kok Eko bisa Dini lu jadi orang ketiga gitu. Iya, kok bisa benar kata Abah. Kok bisa gitu. Bisa lu jadi orang ketiga gitu. Kok bisa semelas itu ya, Bah ya? Iya. Saya boleh ngerokok sih? Boleh lah. Kok bisa Nah, jadi orang ketiga gitu? mungkin Setan lu kali ya. kalau boleh sedikit mengklasifikasi ya, Oke. syarat untuk menjadi tempat yang aman harus memenuhi syarat apa aja? Ya tadi gua bilang Satu kan itu, salah satu satunya itu. jauh. Jarak berarti kan? Jarak. Yang kedua, nggak ada yang babel, nggak ada yang cepu. Kalau Mang Ian itu. Kalau saya itu. Oke, yang Tapi itu ketiga. tentang kebutuhannya kalau saya ngebawelin saya nggak apa-apa, cuman saya lebih jangan sampai nggak nyaman Sama pasangan. nggak iya nyaman. itu. Oke. Terus ada syarat lain mungkin? Tempatnya Kayaknya Opsi. yang opsi yang paling itu memang tentang tempat sih. Karena kalau kadang bukan tentang di mana tapi dengan siapa kok pada akhirnya tuh. betul. Berarti Ben Deli cocok tuh. Saya belum pernah bener di mana ya? Bendel itu di Bentani. Oke, yang tadi sekalian review parkir gitu Iya. Oke. sambil buka itu cake-nya. Nah, berarti kalau untuk waktu yang tepat ketika membawa let's say orang 3 jam berapa? Di bawah duhur. Jam 8. Enggak jam 10, 11 Tapi buka belum coffee shopnya. Sekarang Sudah, brother. jam 10. Rata-rata Di udah. jam keluar. 8 tuh baru buka atau baru well prepare? Asam. Iya lu bikin SON hari ini dan seenak seperti yang kayak di Sutomo atau di mana bisa memang bisa. Cuman sejarah Mang Oyen menciptakan itu berapa kali gagal. Ya, setuju. Untuk sampai ketemu yang sekarang terterima sama ribuan lidah bahwa mengaku SON itu enak menyegarkan, apalagi Ramadan tengah-tengah batal puasa. Itu kenapa sih tinggal dinikmatin aja enak-enaknya kayak gitu tuh. Tentunya kan ngeberesin yang kurang dan mempertahankan yang baik. Dan konyolnya di sini tuh, ini kalau saya bicara agak kenceng ya, teman-teman coffee shop tuh kok kerap kali ingin lebih baik dari coffee shop yang lain, tapi luput untuk lebih baik dari dirinya yang kemarin. Oke. Mantap, Bos.